Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Firawan, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini, saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizal Fahlevi, LCMSI. Langsung saja, yang pertama, jelaskan isi macam-macamnya, fiil dan macam-macamnya, huruf dan macam-macamnya, serta keseluruhan contohnya. Soal yang kedua, jelaskan apa itu alamatul i'rab bagi rafa, nasab, khafad, dan jazm, beserta bagian-bagiannya dan contohnya. Dan yang ketiga, jelaskan apa itu dhamir dan macam-macamnya, disertai dengan contohnya. Saya akan menjawab soal yang pertama mengenai isim, fiil, dan huruf, macam-macamnya, dan contoh-contohnya. Yang pertama, isim. Isim adalah kata yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak disertai dengan waktu. Isim juga berarti kata benda, kata sifat, dan nama. Macam-macam isim terbagi menjadi 5, yaitu isim berdasarkan jumlahnya, isim berdasarkan jenisnya, isim yang ditinjau dari keumuman dan kekhususan, yang keempat, isim ditinjau dari tanwin yang masuk, dan yang kelima, isim ditinjau dari perubahan dan akhir kata. Isim untuk bagi para pemula, yaitu yang hanya diketahui hanya 2, yaitu isim berdasarkan jumlahnya dan isim berdasarkan jenisnya. Isim berdasarkan jumlahnya, di dalamnya terdapat mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad adalah kata tunggal, contoh muslimatun atau muslimun, seorang muslim dan seorang muslimah. Isim musanna adalah kata ganda, biasanya ditambahkan huruf alif nun atau ya sukun dan nun kasroh untuk merubah dari isim mufrad ke isim musanna. Contohnya, qalamaini, 2 pulpen. Isim yang ketiga yaitu yang berdasarkan jumlahnya, isim jamak. Isim jamak adalah kata yang melebihi dari 3 atau hanya 3. Isim ini terdiri menjadi 3 jenis, yaitu isim jamak mudzakkar salim, isim jamak muannats salim, dan isim jamak taksir. Isim jamak mudzakkar salim yaitu bentuk jamak bagi isim mudzakkar atau isim kata ganti laki-laki. Biasanya ditambahkan huruf ya sukun dan nun fathah atau waw sukun dan nun fathah untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak mudzakkar salim. Contoh muslimina atau muslimuna. Keduanya memiliki arti sama-sama seorang muslim atau orang-orang muslim. Yang kedua yaitu isim jamak muannats salim. Isim jamak ini berbentuk jamak bagi isim-isim yang muannats, yaitu bagi kata ganti perempuan. Biasanya ditambahkan huruf alif dan ta untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak muannats salim. Contohnya muslimatun, artinya orang-orang muslim atau orang-orang muslimah. Isim jamak yang ketiga yaitu isim jamak taksir. Isim jamak taksir ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku, atau isim jamak taksir tersendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu isim jamak taksiril akil. Yang kedua, jamak taksir lil ghairi akil. Jamak taksir lil akil adalah jamak taksir untuk yang berakal. Contohnya rojulun rijalun, laki-laki. Jamak taksir lil ghairi akil yaitu jamak taksir untuk kata benda. Contoh kitabun kutubun, buku. Macam isim yang kedua yaitu isim berdasarkan jenisnya. Isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu isim mudzakkar dan isim muannats. Isim mudzakkar adalah semua nama laki-laki atau kata ganti laki-laki, dan bisa juga kata benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh. Contohnya untuk
untuk orang atau untuk laki-laki yaitu Ahmadun, Muhammadun. Nama laki-laki ya kan? Dan yang kedua itu contohnya nama benda, kitabun, yang di dalamnya tidak terdapat tak marbutoh atau di akhir kata tidak ada tak marbutoh. Isim yang kedua yaitu yang berdasarkan jenisnya isim muannas. Isim muannas adalah kata ganti perempuan yang mana di dalamnya itu terdapat huruf tak marbutoh dan itu disebut isim muannas. Contohnya untuk nama wanita atau nama perempuan Khadijatun atau Fatimatun. Semua nama-nama isim yang lain mengandung tak marbutoh seperti yang tadi. Dan contohnya untuk nama-nama isim yang mengandung tak marbutoh contoh seperti ini ya. Madrasatun, mirwahatun, jami'atun. Isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan dibagi menjadi dua yaitu isim ma'rifah dan isim nakhirah. Isim ma'rifah adalah isim yang objek pembicaranya telah ditentukan. Contohnya, hadza kitabun Zaidun. Ini buku Zaid. Dan yang kedua, isim nakhirah. Isim nakhirah adalah isim yang objek pembicaranya belum ditentukan. Contohnya, hadza kitabun. Ini buku. Macam-macam isim yang keempat yaitu isim ditinjau dari tanwin yang masuk. Isim ditinjau dari tanwin yang masuk terbagi menjadi dua yaitu isim munsyarif dan isim ghairu munsyarif. Isim munsyarif adalah isim yang bisa atau keberterimaan tanwin yaitu contohnya babun, pintu, umun, ibu, dan ahlun, keluarga. Contoh isim yang kedua dari isim ditinjau dari tanwin yang masuk yaitu isim ghairu munsyarif. Isim ghairu munsyarif ini adalah isim yang tidak bertanwin ketika berdiri sendiri. Apabila ketika kemasukan alif lam dan atau iofah, contohnya seperti ini. Kitabun Zaidun, buku Zaid, atau Alkitabun, buku. Selain tidak bertanwin, isim ghairu munsyarif juga tidak bisa berharokat kasroh. Macam isim yang kelima atau yang terakhir yaitu isim ditinjau dari perubahan akhir kata yang di dalamnya terdapat mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya yang sering perbedaan kedudukan kata. Mu'rab ini dibagi menjadi dua yaitu perubahan harokatnya dan perubahan hurufnya atau berubah hurufnya. Berubah harokatnya ada kata yang perubahannya ini dari sisi harokatnya. Ada 3 jenis yang masuk ke dalam perubahan harokatnya. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim. Ketiga kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat maka yang berubah adalah harokatnya. Contoh isim mufrad yaitu contohnya ja'a rojulun. Jamak taksir contohnya ja'a rijalun. Dan jamak muannats salim contohnya ja'at al-muslimatu. Yang kedua berubahnya huruf. Kelompok ini yang berubah bukan harokatnya melainkan hurufnya. Kelompok yang masuk jenis tersebut itu terdapat 3 yaitu musanna, jamak mudzakkar salim, dan isim-isim yang 5. Apa sih isim-isim yang 5 itu? Seperti abun, ayah, akhun, saudara, hamun, ipar, famun, mulut, dan zuh yang memiliki. Contoh dari isim musanna. Isim musanna contohnya seperti ja'a muslimani,
isim mudzakkar salim, contohnya jaa muslimuna. Dan isim yang 5 yaitu jaa akhuka. Sekarang kita next ke bagian fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Menurut ilmu nahwu, fi'il adalah kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaronat di zaman. Fi'il adalah kata kerja yang dimana menurut ilmu nahwu al-jurumiyah yaitu kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaronat di zaman. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan berhubungan dengan waktu. Fi'il adalah kata keterangan waktu, sebagaimana seperti telah, sedang, dan akan. Rumusnya itu seperti ini. Fi'il belum tentu kata kerja, tetapi kata kerja sudah pasti fi'il. Fi'il dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi adalah kata kerja masa lampau atau masa lalu, yang dimana menggunakan keterangan waktu yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya seperti ini. Fa'ala, telah terjadi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang telah terjadi, di mana ini keterangan waktunya yang sudah berlangsung, yang sedang berlangsung ataupun akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya seperti ini. Yaf'ulu, sedang atau akan bekerja. Sedangkan fi'il amr adalah kata perintah yang dimana menggunakan keterangan kata kerja perintah. Contoh, auful, bekerjalah. Sekarang bagian huruf adalah kata yang menunjukkan arti. Kalau dalam ilmu nahwu, huruf adalah al-harfu huwa kalimatu dalat ala ma'na fi ghairi. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lain. Huruf-huruf jar, contohnya seperti min artinya dari, ala artinya atas, li artinya untuk, ila artinya ke, fi artinya di, an artinya dari sama dengan min, dan yang terakhir ka itu artinya itu. Macam-macam huruf ada 2, yaitu huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani yaitu huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga bisa atau biasa disebut dengan huruf hijaiyah dan huruf ejaan. Huruf mabani ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu huruf shahih dan huruf ilah. Huruf shahih adalah seluruh huruf hijaiyah selain huruf alif, wawu, dan ya. Karena adanya perbedaan pendapat para ilmu tajwid mengenai huruf shahih ini atau huruf shahih tersebut, maka huruf shahih tidak akan berbeda sesuai pendapat maka huruf shahih ini juga akan berbeda sesuai pendapat mana yang diambil. Dan yang kedua yaitu huruf ilah. Huruf ilah adalah bagian dari huruf hijaiyah yang hanya terdapat 3, yaitu huruf alif, wawu, dan ya. Kalau sebelumnya mungkin cara mengetahui itu banyak, tapi kalau ini hanya yang diingat hanya 3, yaitu huruf alif, wawu, dan ya. Selanjutnya huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf yang mengandung makna, dan hal ini bisa diketahui apabila huruf ini digunakan bersamaan dengan isim atau fi'il seperti huruf jar, istifham, athof, dan lain-lain. Jenis huruf inilah yang menjadi salah satu kategori kata dalam pembagian kata di dalam bahasa Arab. Huruf ma'ani ini dibagi menjadi 2, yaitu
amil, yang kedua atil atau ghairu amil. Yang pertama, amil, yaitu huruf yang memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz. Contohnya seperti huruf jar, huruf amil nawasib, huruf jawazin, huruf jawazin, huruf amil jawazin, huruf yang serupa dengan fi'il, dan la anafiyah lil jinsi. Yang kedua yaitu ghairu amil atau atil, yaitu huruf yang tidak memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz, atau huruf yang menyebabkan perubahan i'rab jika masuk ke dalam kata yang dimasukinya. Jadi kesimpulan dari isim, fi'il, dan huruf yaitu pertama isim. Isim adalah kata benda yang dimana ada beberapa macam isim, itu ada lima. Yang pertama, isim berdasarkan jumlahnya yang di dalamnya terdapat mufrad, musanna, jamak. Yang kedua, isim yang berdasarkan jenisnya, yaitu di dalamnya terdapat isim mudzakkar dan isim muannas. Yang ketiga, isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan yang di dalamnya terdapat ma'rifah dan nakhiroh. Yang keempat, isim ditinjau dari tanwin yang masuk, yaitu munsyarif dan ghairu munsyarif. Dan yang terakhir, isim ditinjau dari perubahan dan akhir kata, yang mana di dalamnya terdapat mu'rab dan mabni. Lanjut ke fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, kata kerja masa lampau atau masa lalu. Yang kedua, fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang telah terjadi atau sedang terjadi. Dan yang ketiga, fi'il amr. Fi'il amr artinya kata kerja perintah. Dan kesimpulan huruf adalah huruf hijaiyah yang mempunyai arti. Huruf hijaiyah ini atau huruf ini mempunyai dua macam, yaitu huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani yaitu huruf yang merangkai sebuah kata, sedangkan huruf ma'ani adalah huruf yang mengandung makna. Next, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa itu alamatul i'rab bagi rafa, nasab, khafat, dan jazm beserta bagian-bagiannya dan contohnya. Yang pertama, i'rab. I'rab dalam ilmu nahwu yaitu al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalami li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan atau cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz atau nampak jelas perubahannya, yaitu dengan adanya harokat dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. I'rab dibagi menjadi 4, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm, dan i'rab jar. Macam-macam i'rab yaitu rafa yang ditandai dengan dhammah, nasab yang ditandai dengan fathah, jar yang ditandai dengan kasroh, dan jazm yang ditandai dengan sukun. I'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jar kecuali jazm masuk pada kalimat isim. Sedangkan i'rab rafa, nasab, dan jazm kecuali jar masuk pada kalimat fi'il, masuk dalam kalimat fi'il. Sehingga dengan kata lain, jar merupakan tanda khusus isim dan jazm adalah tanda khusus kalimat fi'il. Adapun contohnya yaitu dari rafa, madrasatun artinya sekolah. Dari nasab,
an yansuro, an yansuro, an yansuro. Artinya menolong. Jer, fil madrasati, artinya di dalam sekolah. Dan contoh yang keempat yaitu jazm. Dan yang keempat yaitu lam yamsur, artinya tidak menolong. Ada 4 alamat bagi rofa, yaitu pertama, harokat domah yang di dalamnya terdapat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il madi yang tidak dijadikan satu pada akhir hurufnya. Yang kedua, huruf wawu atau yang di dalamnya terdapat jamak mudzakkar salim dan isim yang 5. Yang ketiga yaitu huruf alif atau di dalamnya terdapat isim tasniyah. Dan yang terakhir huruf nun yaitu af'alul khamsah. Adapun harokat domah menjadi alamat bagi huruf rofa berada di 4 tempat, yaitu pertama, 1 pada isim mufrad atau makna tunggal. Yang kedua, jamak taksir, kata benda. Yang ketiga, jamak muannas salim atau kata ganti perempuan. Dan yang keempat, fi'il mudhari yang tidak ada kata sambung di akhir katanya. Contoh yang pertama, pada isim mufrad yaitu kitabun, buku. Contoh yang kedua pada jamak taksir yaitu kutubu, artinya buku-buku. Yang ketiga dari jamak muannas salim yaitu ja'at al-muslimat, tuh artinya orang-orang atau wanita yang beriman telah datang. Yang keempat yaitu fi'il mudhari yang tidak ada kata sambung di akhir katanya. Contohnya seperti ini. Yaktub untuk kata, artinya menulis. Sedangkan untuk contoh kalimat yaitu Muhammadun yaktubu risalah, artinya Muhammad sedang menulis surat. Jadi kesimpulan i'rab yang pertama adalah kesimpulan i'rab adalah perubahan atau cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz atau nampak jelas perubahannya, yaitu dengan adanya harokat dhamma, fathah, dan kasroh, bahkan sukun. Adapun macam-macam i'rab yaitu yang tadi disebutkan, rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, serta jazm dengan sukun. Untuk i'rab dan nasab bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il. Sedangkan i'rab jar hanya bisa masuk pada kalimat isim pada umumnya. Dan i'rab jazm hanya masuk pada kalimat fi'il yang pada umumnya. Kesimpulan yang terakhir yaitu mengenai alamat bagi rofa, mempunyai 4 tempat, yaitu harokat domah yang di dalamnya terdapat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak ditempeli atau disambung dengan suatu pada huruf akhirnya. Dan yang kedua, huruf wawu yang di dalamnya terdapat jamak mudzakkar salim dan mudzakkar salim dan isim-isim yang 5. Yang kedua itu huruf alif, isim tasniyah. Dan yang keempat, huruf nun, yaitu af'alul khamsah. Untuk pertanyaan yang terakhir atau soal yang terakhir yaitu jelaskan apa itu dhamir dan macam-macamnya disertai dengan contohnya. Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomina dalam kata yang menggantikan orang
atau benda untuk membuat penyampaian kalimat lebih efektif. Domir ini juga merupakan wujud aktivitas atau efektivitas bahasa yang menjelaskan sudut pandang dan keterangan terhadap jumlah bahkan jenis kelamin benda. Macam-macam domir dibagi menjadi 3, yaitu domir munfasil, domir mustatir, dan domir mutasil. Domir munfasil artinya terpisah. Seperti keterangannya, yaitu munfasil itu terpisah. Maka domir munfasil adalah domir yang mandiri. Ia berdiri sebagai satu kata. Seluruh domir munfasil dibagi menjadi 2 jenis, yaitu domir munfasil rofa dan domir munfasil i'rab. Ada 12 domir yang tergolong dalam domir munfasil rofa, yaitu ana, saya laki-laki atau saya perempuan. Antum, kalian 2 laki-laki. Huwa artinya dia. Hum artinya mereka 2 laki-laki. Anta atau artinya itu kamu, atau bisa juga tunggal untuk laki-laki. Antuma artinya kamu 2 perempuan atau 2 laki-laki. Hiya artinya dia perempuan. Hunna artinya mereka. Anti artinya kamu tunggal perempuan. Antuna kalian lebih banyak, atau antuna 2 perempuan. Huma mereka atau orang-orang atau 2 orang. Nahnu dan nahnu yaitu kami. Contohnya seperti ini. Ana muallimun, saya adalah seorang guru atau muallim. Contoh yang kedua yaitu anta muallim, kamu adalah seorang guru atau muallim. Contoh yang ketiga yaitu hiya muallimatun, beliau atau perempuan itu adalah seorang guru atau muallim. Domir yang kedua yaitu domir munfasil i'rab. Domir munfasil i'rab ini adalah domir yang membuat kata yang didampingi atau di sampingnya itu memiliki huruf akhiriyah dan harokat kasroh. Contohnya seperti anti latif, artinya kamu seorang perempuan cantik. Domir yang kedua atau macam domir yang kedua yaitu domir mutasil. Domir mutasil ini adalah domir yang cukup praktis karena merupakan satu huruf yang melekat pada suatu kata atau dalam kalimat atau kata. Domir mutasil ini dibagi menjadi 3, yaitu domir rofa, nasab, dan jer. Domir mutasil rofa artinya kata sambung, di mana biasanya domir mutasil ini dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Adapun kata ganti domir mutasil berasal dari domir munfasil. Tetapi beberapa kata ganti yang akan mengalami perubahan jika disandingkan dengan kata lain seperti fi'il. Yang pertama itu tadi jenisnya ada domir mutasil rofa. Domir mutasil rofa adalah kata sambung yang artinya kata sambung yang menjadikan suatu kata di akhir harokat fathah, doma, dan tanwin. Pada kasusnya, domir mutasil rofa ini adalah kata domir yang diganti menjadi 1 atau 2 huruf yang merupakan rangkaian dari huruf alif, waw, atau huruf lainnya yang berharokat fathah,
doma, dan tanwin. Contohnya seperti nasoro, mereka laki-laki atau 2 orang laki-laki menolong. Yang kedua, nasorota, artinya mereka perempuan 2 atau perempuan lebih dari 1 menolong. Yang ketiga, nasortu, aku menolong. Domir mutasil nasob. Domir mutasil nasob itu artinya atau pada domir ini yang telah ditransformasi ke dalam bentuk mutasilnya yang dimasukkan bulat-bulat dan ditempelkan di bagian akhir kata kerja. Dan yang ketiga yaitu domir mutasil jet. Berbeda atau perbedaan domir ini dengan kedua domir sebelumnya adalah terdapat perubahan harokat pada huruf yang terletak pada bagian akhir kata kerja atau fiil sebelum domir mutasilnya. Contoh seperti baladau, artinya negeri mereka laki-laki. Baladuka, negeri kamu laki-laki. Dan yang terakhir baladuna, negeri kita. Macam domir yang terakhir yaitu domir mustatir, artinya kata ganti yang menyembunyikan suatu nama. Domir ini paling menarik karena ia menyembunyikan sesuai namanya. Domir mustatir ini biasanya dibentuk dengan mengubah bentuk fi'il atau ditambah dengan ta. Macam-macam domir mustatir itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu domir mustatir wujuban dan domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban adalah kata ganti atau domir wajib yang dihilangkan dan akan dimunculkan secara tersirat melalui perubahan kata kerja atau fi'il. Domir mustatir wujuban dapat dilihat bahwa bentuk fi'il akan berganti sesuai subjeknya. Contoh yang pertama itu adalah asyhadu an ra'aital mujrimin. Artinya aku bersaksi bahwa aku melihat penjahat. Dan contoh yang kedua yaitu nasyhadu an naral mujrimin. Artinya kami bersaksi bahwa kami melihat penjahat. Jenis domir yang kedua yaitu domir mustatir jawazan. Domir mustatir jawazan ini bermakna boleh karena domirnya dapat dimasukkan atau tidak. Contohnya taf'alu ma tahataj ilai. Artinya dia perempuan melakukan apa yang harus ia lakukan. Jadi perbedaan ketiga domir tersebut atau 3 jenis domir tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa perbedaan itu adalah perbedaan dari segi penampilannya. Dan apakah suatu domir akan berubah kata kerjanya atau tidak. Kesimpulan domir munfasil digunakan untuk menampilkan domir secara utuh dan terpisah dari kata lainnya. Kedua, domir mutasil. Domir mutasil ini digunakan dengan menambahkan domir pada kata kerja atau kata benda. Ini keempat, sedangkan domir mustatir tidak ditampilkan, namun akan berubah bentuk kata kerja yang mengikutinya. Kesimpulan yang terakhir yaitu domir dikelompokkan menjadi 3, yaitu domir mutakalim,
ceramah orang ke satu. Yang kedua, mukhatab atau orang yang diajak bicara. Dan yang terakhir, ghaib, artinya tidak berada di lokasi atau orang ketiga. Alhamdulillah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.